بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berhadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat maghrib dan juga duduk setelah salat maghrib menanti salat isya dengan mengkaji profil sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun insyaallah pada kesempatan kali ini sahabat yang akan kita bahas adalah salah seorang sahabat yang beliau ini adalah salah satu yang gugur di perang Uhud. Jadi kebersamaan beliau bersama Rasulullah SAW itu sampai di perang Uhud. Akan tetapi beliau ini mendapatkan salah satu keutamaan di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan sebuah sabdanya, yaitu berupa hadis yang mana hadis ini langsung menyinggung ataupun terkait dengan beliau ini. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan sebuah ayat yang ayat ini mungkin sering sekali kita dengar, apalagi ketika kita bercerita tentang perang Uhud, yang mana para ulama diantaranya adalah salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan adalah untuk sahabat ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Anas bin An-Nadhr An-Najjari radhiyallahu taala anhu. Mungkin nama ini jarang kita dengar atau mungkin belum pernah kita dengar. Kita lebih sering mendengar salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mengapa? Karena banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Ya. Bahkan hadis yang kami sampaikan tadi yang bercerita tentang Anas bin An-Nadhr ini itu juga diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi kisah beliau ini itu diceritakan oleh Anas dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Kemudian beliau ini Anas bin An-Nadhr An-Najjari ini juga disebutkan merupakan masih memiliki ikatan kekerabatan dengan sahabat Anas bin Malik. Jadi posisinya itu bisa disebutkan ini adalah pamannya. Jadi Anas bin Malik bin An-Nadhr An-Najjari. Kalau ini berarti adalah Anas bin An-Nadhr. Jadi orang tua sahabat yang sering kita dengar yaitu Anas bin Malik, yaitu Malik, itu punya saudara laki-laki yang bernama Anas. Sama-sama memiliki orang tua yang bernama An-Nadhr dan mereka ini berasal dari sebuah Bani ataupun kabilah suku yang ada di kota Madinah yang dikenal dengan Bani Najjar. Kemudian terkait dengan hal ini tentunya ini menunjukkan bahwasanya beliau ini radhiyallahu taala anhu ini adalah berasal dari memang keluarga terpandang. Keluarga terpandang dan memiliki kedudukan di antara kaumnya. Akan tetapi yang lebih banyak diangkat tentang beliau adalah akan keutamaan beliau yang telah kami sebutkan tadi,
di mana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ayat Al-Qur'an yang langsung ya ini berbicara ataupun terkait dengan beliau. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya kedua keutamaan ini adalah sebuah sebenarnya kebanggaan bagi beliau, dan ini juga menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia ini, di mana hadis ini terus-menerus kita pelajari sampai dengan hari ini. Adapun ayat yang menyinggung beliau tadi terus-menerus dibaca oleh kaum muslimin ya, hampir setiap harinya, bahkan setiap hari bisa kita sebutkan ya, baik itu dibaca di luar salat ataupun di dalam salat dan dalam waktu-waktu yang lain. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Anas ya, bin An-Nadhr An-Najjari ini, di mana beliau ini masuk Islam ataupun masuk ke dalam agama Allah ini tidak lama prosesnya. Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah ya, ataupun Al-Madinah An-Nabawiyah, beliau adalah di antara penduduk Madinah yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya bersama ingin mengetahui ya, tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara ataupun terkait langsung dengan beliau. Bagaimana kisahnya? Maka di sini insyaallah kita akan ya mengkisahkan ya hadis yang terkait dengan beliau ini sebagaimana yang memang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Disebutkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya Anas bin An-Nadhr An-Najjari ini, yang mana beliau ini ya bersama dengan saudaranya ya, yaitu Malik, ayah daripada sahabat yang mulia Anas. Kemudian mereka memiliki seorang saudari perempuan yang bernama Ar-Rubai ya. Ini tentunya berasal dari sebuah keluarga yang terpandang di kota Madinah. Kemudian ya, saudari perempuan yang bernama Ar-Rubai ini punya seorang anak yang bernama Harithah. Nama anaknya adalah Harithah. Kemudian ya, dengan dimiliki oleh Ar-Rubai seorang putra yang bernama Harithah, makanya beliau dikenal dengan kunyah Ummu Harithah. Jadi dikenal ya di tengah-tengah penduduk Madinah itu dengan sebutan siapa? Ummu Harithah. Kemudian putranya yang bernama Harithah ini adalah seorang anak ataupun seorang remaja yang memang ya memiliki keunggulan ya ataupun kelebihan dibandingkan anak seusianya, di mana beliau ini adalah seorang pemuda yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bijak, sehingga pernah pada suatu hari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Badar pernah bertemu dengan Harithah ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Maksudnya apa? Bagaimana kabarmu wahai Harithah? Kemudian Harithah menjawab, "Asbahtu mu'minan billahi haqqan." Alhamdulillah, kondisi saya, keadaan saya ya, sekarang itu benar-benar dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita kalau ditanya bagaimana kabar, tentunya kita menjawab, alhamdulillah kabar kita baik. Ya. Tapi Harithah ini ataupun keponakan dari sahabat yang mulia Anas bin An-Nadhr, ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisimu? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Beliau malah menjawab dengan jawaban apa? Kondisi saya sekarang adalah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Undur ma taqul ya Harithah." Lihatlah apa yang kau katakan wahai Harithah. Fa inna likulli qaulin haqiqah. Sesungguhnya apa yang keluar yaitu berupa ucapan itu mengandung sebuah hakikat, yaitu benar-benar.
Ya, maksudnya apa? Apa yang kau sampaikan, apa yang kau jawab dari jawabanmu tersebut, itu adalah apa sebenarnya yang ada dalam hatimu, jawaban sebenarnya. Ataupun itulah kebenaran kondisimu sekarang, yaitu benar-benar dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Harithah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laqad azafat nafsi 'anid dunya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya sekarang ini saya telah zuhud dari dunia. Saya tidak butuh lagi dunia ini. Ini adalah ucapan seorang anak muda yang mengatakan bahwasanya dia sudah tidak butuh lagi dengan dunia ini. Ya. Kemudian beliau menjawab apa selanjutnya? Fa ashartu laili bil qiyam. Karena dunia ini sudah tidak ada lagi nilainya bagi saya, maka beliau senantiasa mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Makanya beliau berkata apa? Fa ashartu laili bil qiyam. Maka saya membuat diri saya ini bergadang malam, tapi itu dengan melaksanakan salat malam. Bukan bergadang ya, dengan melakukan hal-hal yang bersifat keduniaan. Akan tetapi beliau ya telat tidur malam ataupun di malam hari ketika telah terbangun tidak tidur, itu adalah senantiasa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa adma'tu nahari bisyam. Kemudian saya buat diri saya ini menjadi haus di siang hari itu dengan puasa. Kemudian apalagi kata beliau, wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar yatalazzawna binariha. Seakan-akan aku melihat kepada ya ahli neraka, api neraka itu ya memakan mereka. Kemudian wa yata'awuna fi jahimiha, dan seakan-akan aku melihat mereka itu berteriak ya, berteriak akan siksaan yang ada di dalam neraka. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah." Tolong kau doakan saya wahai Rasulullah agar saya bisa mendapatkan kesyahidan. Ini adalah ya perkataan seorang anak muda yang mana di usianya yang masih sangat muda tapi sudah ya sangat rindu akan akhirat, dan dunia ini sudah tidak ada lagi harga dan nilainya di hadapan beliau. Kemudian Rasulullah SAW mengabulkan permintaan daripada Harithah, yaitu mendoakan beliau agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesyahidan, yaitu apa yang beliau cita-citakan. Kemudian ketika perang Badar terjadi, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya, perang pertama antara hak dan al-batil ketika itu, antara kaum muslimin yang berjumlah sekitar 313 pasukan berhadapan dengan lebih kurang 1000 pasukan dari kalangan Quraisy, di mana mereka bertemu di sebuah tempat yang bernama Badar. Ketika Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimatnya di atas permukaan bumi ini, Harithah adalah salah seorang yang paling bergegas memenuhi panggilan tersebut. Dan beliau langsung ya, menunggangi kudanya, bahkan sampai dikenal beliau adalah orang yang pertama yang berkuda ketika itu. Dan beliau juga adalah orang yang pertama syahid di perang Badar. Ini adalah anak muda yang bercita-cita mendapatkan kesyahidan dan langsung mendapatkan kesyahidannya di perang Badar, yang padahal kita ketahui peperangan ini dimenangi oleh pasukan kaum muslimin. Memang ada syahid, lebih kurang sekitar ada 14 orang sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an yang mereka itu mendapatkan kesyahidannya di perang Badar, dan salah satunya adalah Harithah. Kemudian ya ternyata ya kesyahidan yang didapat oleh Harithah radhiyallahu taala anhu ini, walaupun ini sebenarnya adalah sebuah hal yang benar-benar membahagiakan Harithah, tentunya seorang ibu ya, yang kehilangan anaknya, walaupun kehilangannya dalam kondisi yang baik, tentunya
ya, tabiat seorang ibu, pasti beliau akan merasakan kehilangan. Dan inilah yang dirasakan oleh ibunda daripada Harithah, yang beliau merupakan saudari daripada sahabat Anas yang bernama Ar-Rubai. Beliau juga merasakan kesedihannya di saat mendapatkan informasi di mana putra beliau yang bernama Harithah itu mendapatkan kesyahidannya ataupun meninggal di perang Badar. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibunda yang Ummu Harithah, ya, Ar-Rubai, ya, bintu An-Nadhr radhiyallahu anha, itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakun Harithatu fil jannati lam abki li faqdi wa lam ahzan." Kalau seandainya putraku yang bernama Harithah itu mendapatkan tempatnya di dalam surga, aku tidak akan merasa kehilangan ataupun kehilangan seorang anak, dan aku tidak akan bersedih. Wa iyyakun finnar bakaitu alaihi ma baqiyat li uyunun tadrif wa fuadun yataharrak. Tapi kalau seandainya aku mendapati informasi ternyata putraku yang syahid ini tempatnya masih juga di dalam neraka, maka sepanjang mataku masih mengeluarkan air matanya, aku tidak akan pernah berhenti untuk mengeluarkan air mata itu. Saking sedihnya, ya, ibu daripada Harithah, karena sangat khawatir sudah putranya kehilangan, dan apabila diketahui tempatnya adalah neraka, tentu ini merupakan pukulan yang sangat besar sekali bagi beliau. Akan tetapi apabila Rasulullah SAW menginformasikan bahwasanya tempat beliau adalah surga, tentunya ini bisa mengobati rasa sedih akan kehilangan putranya, dan bisa dengan itu beliau menghilangkan rasa sedih dan gelisahnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Innaha laysat bijannah wahidah ya umma Harithah." Sesungguhnya Harithah itu tidak berada dalam sebuah surga, dalam satu surga. Walakinnaha jinan, akan tetapi dia berada di dalam surga-surga. Banyak surga yang bisa dia masuki oleh seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti Harithah. Akhirnya apa? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa membuat ibunda daripada Harithah tenang, dan beliau kembali sambil menghapus air matanya. Jadi hilang kegelisahannya. Akan tetapi hadirin yang radhiyallahu taala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, informasi, ya, tentang meninggalnya Harithah ini telah tersebar di kalangan penduduk Madinah, dan pernah pada suatu hari ada seorang wanita dari penduduk kota Madinah itu yang mengungkit akan meninggalnya Harithah, sehingga ada di antara perkataan wanita ini yang memancing emosi daripada ibundanya, yaitu Ummu Harithah. Sehingga apa yang beliau lakukan? Dengan tanpa sengaja beliau menampar wanita itu sehingga gigi serinya copot. Nah, di sini kita mulai hadisnya. Ini mulai kisahnya. Tadi itu, ya, perjalanan kisah ini. Copot giginya, ditampar oleh Ummu Harithah. Kemudian keluarga, padahal ini jariyah, ya. Jariyah ini wanita, tapi dia itu adalah di dalam sosial lebih rendah kedudukannya, seperti pembantu perempuan. Itu ditampar oleh Ar-Rubai radhiyallahu taala anha, dikarenakan terpancing emosinya. Kemudian copot gigi serinya. Kemudian setelah itu beliau menyesal akan apa yang beliau lakukan. Kemudian saudara daripada Ar-Rubai, yaitu Anas bin An-Nadhr, ya, itu mendatangi keluarga perempuan ini agar bisa dibayar diatnya, ya. Jadi memang mereka sudah tahu hukumnya adalah qisas. Kalau giginya dibuat copot, balas. Gigi yang tampar juga harus dibuat copot. Dan dalam Islam tidak membeda-bedakan. Tidak ada cerita tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu tidak ada cerita.
semuanya sama di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan lebih membuktikan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita dengar, ya, di mana beliau pernah bersumpah, ya, lau anna Fatimata binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya, ya, putri beliau sendiri Fatimah radhiyallahu taala anha itu mencuri, maka tangan Fatimah sendiri akan dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini membuktikan bahwasanya syariat Allah itu tidak pernah memandang, ya, strata sosial, ya, level di tengah-tengah masyarakat, tidak ada, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Pak kasus yang ini. Di saat Anas bin An-Nadhr datang kepada keluarga si jariyah ini, ya, meminta kepada mereka untuk dimaafkan, tapi mereka bersedia membayar diatnya, ya, dan ternyata apa? Ternyata hal ini ditolak oleh keluarga jariyah. Mereka ingin balas. Berarti Ummu Harithah giginya juga harus dicopot, dibalas. Kemudian ketika itu Anas bin An-Nadhr mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan informasi ini kepada beliau. Akan tetapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjawab bahwasanya tetap harus diqisas. Tetap harus diqisas walaupun Anas bin An-Nadhr memiliki kedudukan sendiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau tidak pernah membeda-bedakan. Kemudian kata beliau apa? Al-musawatu bainal muslimin. Ini persamaan di antara semua kaum muslimin. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Semuanya sama. Ya. Jadi seperti inilah jawaban Rasulullah. Kemudian ketika Anas bin An-Nadhr mendengar, ya, keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, alladzi ba'atsaka bil haqqi la tuksar." Wahai Rasulullah, yang demi, ya, bersumpah beliau dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku memohon agar giginya itu tidak dicopot juga, dihilangkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, "Ya Anas, innahu kitabullah yaqdi bidzalik." Wahai Anas, sesungguhnya kitab Allah yang memutuskan itu. Hukum Allah yang telah memutuskan hal tersebut. Kemudian ketika itu ternyata pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Anas bin An-Nadhr ini didengar oleh keluarga jariyah. Sehingga ketika itu langsung mereka mengatakan apa? Kami maafkan, kami maafkan. Tidak usah kami nggak ingin membalas. Kami maafkan dan kami terima tebusan diatnya itu, kami terima. Kemudian ketika itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada yang hadir ketika itu, yang mana hadis inilah yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Kata beliau apa? Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya ada dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana apabila mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala pasti mereka melaksanakannya. Jadi hadis ini tercatat, ya, dalam Sahih Bukhari, sebuah kitab yang menjadi rujukan kita setelah Al-Quran, ya, dan ini turun ataupun diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika dalam kondisi menghadapi seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun mengenai ayat yang mana yang turun kepada Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu, maka juga kita akan ikuti kisahnya. Bahwasanya beliau hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pertama ke kota Madinah, beliau langsung masuk ke dalam agama Islam, akan tetapi ternyata beliau tidak bergabung bersama kaum muslimin, ya, bersama-sama untuk berjihad di perang Badar. Dikarenakan ada uzur yang menghalangi beliau untuk bergabung bersama kaum muslimin. Walaupun uzurnya tersebut dimaafkan, akan tetapi ternyata itu membuat beliau resah. Nah, ini hal
yang menjadi catatan, ya. Tidak bisa bergabung berjihad, resah, gelisah, ya. Yang mana itu selalu menghantui pemikiran beliau, perasaan beliau. Tidak bisa bergabung bersama saudara-saudaranya kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang mana yang kita ketahui bersama, dalam jihad tersebut bisa saja yang hilang adalah nyawa. Yang nyawa ini apabila telah hilang tidak akan kembali. Ya. Tapi ini adalah hal yang membuat beliau sangat gelisah. Ini perbedaan mungkin kita lihat antara iman kita dengan iman para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Ketika mereka tidak bisa mempertaruhkan nyawanya untuk agama Allah, mereka gelisah. Di saat terkadang kita ya pada hari ini, jangankan nyawa, harta pun tidak berani kita serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan. Kalau mereka harta itu sudah hal yang biasa. Bahkan kita ketika membahas profil Abu Bakar As-Siddiq, ya, di awal-awal kajian kita dulu, kita pernah mendapati bagaimana ketika Rasulullah SAW ya, mengajak kaum muslimin untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang dengan seluruh hartanya dan tidak meninggalkan apapun untuk keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Umar bin Al-Khattab datang kepada Rasulullah dengan setengah hartanya. Dan bagaimana kita mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang menyumbangkan begitu banyak hartanya, menyiapkan 300 unta dengan perbekalannya, membeli sumur untuk kaum muslimin, yang sumur itu sampai hari ini masih bisa dilihat di kota Madinah yang bernama dengan Bi'rur Rumah, ya, adalah sebuah sumur yang pernah dibeli oleh Utsman bin Affan dari seorang Yahudi, yang mana itu diinfakkan untuk kaum muslimin. Adapun harta, ya, bukan suatu hal yang aneh. Bahkan nyawa pun bagi para sahabat apabila itu diperuntukkan untuk Allah dan untuk agama Allah bukanlah suatu hal perkara yang sulit. Bahkan apabila mereka tidak mampu menyerahkannya, mereka terkadang gelisah. Yang mana kita hari ini, ya, terkadang sulit untuk mengeluarkan, jangankan setetes darah, ya, mungkin secuil rupiah pun enggan kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, beliau terasa gelisah ketika beliau tidak hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau terfikir selalu dalam dirinya, apakah ada yang bisa menjamin usia beliau akan terus panjang sehingga beliau nantinya mampu untuk hadir bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad di medan laga yang akan datang. Sehingga ketika itu, ya, beliau berharap sekali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau untuk bisa bergabung dengan pasukan kaum muslimin, ya, maju ke medan jihad untuk membela agama Allah dan Rasulnya, maka beliau ingin, ya, membuat suatu ataupun melakukan sesuatu yang sangat luar biasa dalam peperangan tersebut. Dan ternyata ini dibuktikan ketika, ya, setelah perang Badar terjadi, di tahun berikutnya terjadilah perang yang kita kenal dengan perang Uhud. Perang di mana dalam peperangan ini kaum Quraisy ingin membalaskan dendamnya, ya, akibat kekalahan mereka di perang Badar. Dalam peperangan ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memanggil seluruh kaum muslimin untuk berjihad, maka Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu adalah menjadi orang yang paling, ya, cepat menyambut panggilan tersebut. Kemudian beliau telah siap, ya, dengan segala kondisi dan masih membara di dada beliau bahwasanya beliau berharap sekali bisa mendapatkan kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam peperangan ini di mana awalnya pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, ya,
Yang mana kemenangan ini tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya, komando yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh pasukan kaum muslimin. Maka di awal-awal peperangan ini ya, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ketika sudah mulai mendapatkan kemenangan ya, dan sebagian kaum muslimin melihat bahwasanya peperangan telah berakhir dan kemenangan jatuh kepada kaum muslimin, sehingga ada sekelompok pasukan yang telah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di ya, sebuah sektor, di sebuah tempat ya, agar mereka bisa menjaga tempatnya tersebut, tapi ternyata mereka meninggalkan tempatnya karena tergiur dengan harta rampasan perang dan menganggap peperangan telah usai. Yang mana dengan mereka meninggalkan posnya ini menjadikan salah satu pasukan sayap kanan daripada pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid ketika itu, sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam ya, dijadikan salah satu celah untuk memukul balik pasukan kaum muslimin. Dan ternyata apa yang beliau lakukan ini itu berhasil, sehingga ketika itu pasukan Khalid bin Al-Walid menyerang dari belakang, dan pasukan Quraisy yang sudah mundur balik lagi untuk menyerang pasukan kaum muslimin. Sehingga kondisinya pasukan kaum muslimin terdesak. Di antara pasukan kaum muslimin ada yang sudah berguguran. Rasulullah sudah terpojok ke sebuah sudut yang ada di Gunung Uhud yang dikenal dengan namanya Mihras. Ini mungkin ada satu pojok di Gunung Uhud. Beliau sudah naik ke atas gunung, ada pojok namanya Mihras. Di situ beliau bertahan. Ada beberapa sahabat yang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang memang betul-betul melindungi beliau. Adapun sahabat-sahabat yang lain itu sudah terdengar informasi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Yang mana ini semakin membuat mental pasukan kaum muslimin itu jatuh. Ya. Dan Rasulullah pun sebenarnya kondisinya juga ya, sudah sangat terpojok sekali. Bahkan kita dapati dalam riwayat bahwasanya gigi beliau ada yang patah ya. Dari pipi beliau sudah mengeluarkan darah ya, akibat serangan yang bertubi-tubi yang dilancarkan oleh pasukan kaum musyrikin ketika itu. Adapun Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu, walaupun beliau telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah berhasil dibunuh, ini adalah isu yang muncul ketika itu. Tapi beliau tidak pernah mengendurkan serangannya terhadap pasukan kaum musyrikin, tetap bertahan. Adapun sebagian daripada kaum muslimin malah ada yang meninggalkan medan laga. Adapun sahabat-sahabat yang lain ada yang sudah mulai mengendurkan serangan akibat mentalnya yang mungkin sudah terpukul dikarenakan mendapati informasi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah berhasil dibunuh oleh pasukan kaum musyrikin ketika itu. Dan ketika itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, dalam kondisi seperti ini Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu ketika itu bertemu dengan Umar bin Al-Khattab. Dalam kondisi yang begitu sulit mereka sempat bertemu. Kemudian ya, Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu berkata kepada Umar bin Al-Khattab, "Ma fa'ala Rasulullah ya Umar?" Bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Umar? Kata Umar bin Al-Khattab, "Ma arahu illa qutil." Sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil dibunuh. Kemudian ketika itu apa yang dikatakan selanjutnya oleh Anas bin An-Nadhr, "In kana Muhammadun qad mata." Apabila benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah tewas ataupun wafat dibunuh, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi jawaban yang tetap ya, bergelora dengan semangat yang betul-betul tinggi. Sambil ketika itu beliau tetap mengayunkan pedangnya. Jadi tidak kendur sedikit pun semangatnya walaupun telah mendapati informasi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh.
Bahkan ketika itu ya, beliau makin hebat lagi ya, perjuangannya di medan perang, langsung masuk ke kerumunan pasukan musuh. Jadi apa yang bisa beliau lakukan, menebas ke kanan ke kiri ya, menyerang musuh sebisa yang beliau lakukan. Dan inilah apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin An-Nadhr, sambil ketika itu beliau ya, dan ini perkataan dicatat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau ketika itu? Al-jannah, surga. Beliau sudah bisa merasakan surga. Kemudian kata beliau apa? Wa rabbin nazar, demi Rabbnya nazar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Aku sekarang sedang mendapati bau surga dari belakang gunung Uhud ini. Yang mana ini ternyata makin memancing semangat beliau untuk bisa ya, menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, dan setelah peperangan Uhud ini selesai, akhirnya pasukan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melihat kondisi lapangan, di mana didapati ketika itu ada sekitar 70 pasukan kaum muslimin yang syahid di medan Uhud. Yang memang kita dengar salah satunya adalah seperti Abdullah bin Jahshin, kemudian adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Asadullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, dan di antara mereka pula terdapat ada Anas bin An-Nadhr. Hanya saja ya, Anas bin An-Nadhr ini awalnya tidak diketahui jasad siapa ini. Kenapa? Karena disebutkan ya dalam Sahih Bukhari bahwasanya di tubuh beliau terdapat lebih dari 80 luka. Jadi sudah terkoyak-koyak memang. Mulai dari atas sampai ke bawah itu sudah terkoyak-koyak semua. Ada sabetan pedang, koyakan tombak, ada juga di sana itu panah yang kesemuanya menancap ya, ataupun merobek tubuh dari seorang Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala. Kemudian siapa yang mengenali jasad ini? Dan yang mengenali jasad ini adalah saudari perempuannya, yaitu Ummu Harithah, ataupun yang kita kenal tadi bernama asli Ar-Rubai' bintu An-Nadhr radhiyallahu taala anha. Dari mana beliau bisa mengetahui ini adalah jasad daripada Anas? Diketahui dari jari-jarinya. Ini tidak dirincikan jari yang seperti bagaimana jari daripada Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu, tapi Ar-Rubai' radhiyallahu anha ketika melihat sebuah jasad dan memperhatikan jari-jarinya, beliau bisa memastikan bahwasanya ini adalah jasad daripada saudaranya yang bernama Anas bin An-Nadhr ya, An-Najjari ya, radhiyallahu taala anhu. Dan seperti inilah akhir daripada kehidupan beliau, yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang memang ini adalah merupakan ya cita-cita beliau yang paling tinggi, dan juga ini adalah sebagai mungkin tebusan dikarenakan beliau telah melewati perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Jadi demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, profil singkat daripada Anas bin An-Nadhr. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini ayatnya yang Anas bin Malik mengatakan ayat ini diturunkan ya untuk Anas bin An-Nadhr dan mereka-mereka yang semisal dengan beliau. Kalau memiliki sifat-sifat seperti Anas bin An-Nadhr ini ya, terutama dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mereka-mereka itu akan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara
orang-orang yang beriman. Ya. Itu ada sekelompok dari mereka yang benar-benar sadaqu ma'ahadullah alaihi. Betul-betul menepati, memenuhi apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjanji untuk mendapatkan kesyahidan, terjun ke dalam medan jihad, mereka tidak mengingkari. Faminhum man qadha nahbah. Ada yang di sana itu gugur akhirnya. Termasuk seperti Anas bin An-Nadhr. Wa minhum man yantadhir. Ada juga di kalangan kaum muslim mukminin itu menunggu gilirannya kapan mereka mendapatkan kesyahidan. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka orang-orang seperti ini tidak akan mungkin mengganti ataupun berpaling dari apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat ini selalu kita dapati dan sering dibaca, bahkan kita sendiri sering membacanya. Apalagi ketika kita membahas perang Uhud, ini adalah ayat yang sering kita dapati disebutkan oleh para ulama terkait mereka para syuhada ataupun pejuang-pejuang yang telah terjun di medan laga, khususnya dalam perang Uhud, yang mana ayat ini tentunya akan abadi selamanya, dan ini menunjukkan keutamaan yang didapat oleh Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu wa arda. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan profil sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.